Oke, lanjut. Oh iya, tadi saya belum ngejelasin ya apa yang tadi udah kita bikin. Saya jelasin dulu. Jadi tadi kita di menu setelah login itu kita menambahkan satu buah manage buku, satu buah menu untuk manajemen buku. Itu manajemen itu biasanya kalau di database itu CRUD ya. Create, read, create, read, create, read, update, delete, tambah, baca, rubah, hapus. Nah, terus kita tambahkan satu buah metode atau function atau prosedur ya. Prosedur dengan nama manage buku di sini kita klik. Nah, dia tambah di sini manage buku. Terus ada halaman untuk manajemen buku. Oh, ini belum diganti lagi coy. Di sini ada tambah, tampil, rubah hapus menu, rubah hapus menu utama. Nah, di ini seperti styling saya yang sebelumnya, untuk penamaan metode itu saya samakan dengan menunya. Jadi di sini tambah buku, di sini juga tambah buku, tapi cuman di sini untuk penamaan metode itu pakai camel case ya, camel case, bukan camel yang lain ya, camel case. Jadi, nah, oh ya, apa itu camel case? Kalau misalkan teman, ini spoiler dulu ya. Camel case itu styling code yang awalnya kecil, terus kata kedua dan selanjutnya itu diawali dengan karakter besar. Kayak misalkan ini tampil list buku, tampil kata pertama itu kecil semua, list kata kedua itu L-nya gede, kata pertama kata pertamanya huruf pertamanya gede, buku juga sama. Kata ketiga huruf pertamanya kecil, gede. Seperti itu. Itu singkatnya. Kalau misalkan masih pengen tahu lebih dalam, silahkan di googling aja. Harusnya banyak tutorialnya untuk penjelasannya. Nah, di sini kita buat sebuah eh, fungsi atau metode ya. Kita panggil metode aja biar lebih umum. Tambah buku. Ditambah buku di sini kita bikin dulu sebuah variabel dari si bukunya. Kalau sebelumnya kan kita kalau misalkan tambah ada di sini nggak tambah data. Kalau misalkan kita tambah data kan kita misalkan tambah buku nih. Kita copy semua variabel yang ada di buku di sini ya. Ini kita copy, kita masukkan ke sini seperti ini. Terus kita di sini kita pakai ID aja, nama buku aja, terus harga sewa. Nah ini lama ya, ini cara saya yang lama. Nah yang terbaru kita pakai langsung aja si apa si strukturnya kita bikin lagi variabel baru. Terus kita langsung panggil di sini, terus kita langsung masukin. Jadi nanti di sini nggak perlu kita list buku ke banyak buku .id diisi id, list buku ke banyak buku .nama diisi nama, list buku ke banyak buku harga sewa diisi harga sewa, itu lama. Jadi kalau gini jadi kalau kita pakai variabel dari si strukturnya, kita bisa langsung masukin si struktur baru itu ke dalam list yang udah kita bikin. Seperti itu. Itu ya, berarti udah clear nih untuk tambah buku. Next kita akan bikin, bukan next sih, sekarang kita akan hajar untuk si rubah buku. Logikanya gini untuk rubah buku itu. Logikanya gini, yang pertama kita tampilkan dulu. Kita tampilkan semua list bukunya. Kemudian kita suruh si user untuk memilih dari 1 sampai banyak buku. Misalkan banyak bukunya 3, berarti kita suruh si user pilih dari 1 sampai 3. Cuman sebelum pilih, kita harus cek dulu si bukunya ada atau enggak nih. Kalau misalkan enggak ada, jangan suruh milih. Nanti dia ngelupin terus. Karena nanti ketika dia pilih, itu dia dipastikan ada di antara 1 sampai banyak bukunya. Kalau misalkan 0 kan dia nggak akan benar kan, dia akan looping terus. Jadi agar dia nggak looping terus, kita harus cek dulu apakah si bukunya ada atau enggak. Langsung aja ke coding. Kita cek dulu di sini ada isempty buku. Oke, bisa kita pakai ya. Sini if isempty buku printf
Oke, di sini kenapa di sini ada return? Padahal dia itu metode atau dia itu prosedur, dia nggak ada mengembalikan sesuatu. Return di metode atau return di sebuah prosedur itu mengartikan kita udahan sampai sini. Jadi kalau misalkan dia kosong, ya udah sampai sini aja. Yang bawahnya mau ada coding apapun, di sini nggak akan dieksekusi. Seperti itu ya. Jadi ini sama aja kayak else begini. Di sini, ini kita masukkan di situ di else-nya. Ini kita hilangkan. Ini sama kayak gini atau kayak tadi. Seperti ini. Sama aja. Oke. Hapus saja, ini kita kopas ke bagian hapus buku karena dia sama juga logiknya nanti. Ini kita oke. Terus di sini kita tampilkan tampil list buku. Terus habis ditampil kita print. Oh, nah ini kita masukkan variabel dulu. Oke, sorry. Siap. Habis ini saya bakal diem. Nggak bakal banyak komentar dulu.
Oke, udah bisa ya. Udah bisa berubah si namanya, si datanya. Coba kita tambah BKU 002. Nah, bukunya misalkan Python. Oke, tampil. Oke, kita rubah 3 ya. Misalkan kita masukkan 0, nggak bisa ya. Misalkan masukkan 3, nggak bisa. 2, oke. ID-nya misalkan BKU nomor 3, Python for programmer. Oke, tidak boleh lebih dari 10 ya. Nggak bisa dia. Berarti dia masih ada masalah. Nggak bisa dia. Coba kita manage lagi. Terus tampil. Oh, coy, sorry. Berarti ditambah itu di kita nggak, kita salah ya. Jangan pakai max ID tapi pakai max name ya. Kalau nggak salah ada di variable ininya si apa? Si konstantanya. Nah, max nama ada nih. Kita ganti dulu. Nama buku. Jadi ditambah sama dirubah juga. Oke, Sifu. Langsung ubah aja. Satu. Namanya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu dia maksimalnya berapa nih? 40 ya, maksimal 40 karakter. Oke, sip. Berarti untuk rubah udah beres. Terus ini coba kita logout. Oh, langsung bisa ya. Nah, harusnya kalau 7 dia langsung logout coy. Langsung keluar. Kalau 7 harusnya. Ini kita sambil perbaiki dikit-dikit sistemnya. Ini langsung ada sistem. Oh, sorry. Biasaan di Java pakai sistem exit. Jadi exit 0 terus di guys juga sama. 3. Terus di si nggak usah sini ya. Oke, sip. Udah sip. Sip. Jadi untuk rubah data udah beres. Nah, cuman 14 menit ya. Tadi banyakkan bacotnya. Oh iya, belum jelasin coy. Ntar kita jelasin dulu apa aja yang udah kita bikin di rubah tadi. Seperti biasa kita minimize dulu biar nggak pusing. Nah, di sini kita fokus ke sebuah metode namanya rubah buku. Sini. Yang pertama kita cek dulu apakah si bukunya kosong. Ini dulu udah pernah saya bikin isempty bukunya. Jadi tinggal kita pakai aja. Terus setelah dicek, kalau misalkan dia returnnya true, ini boolean ya. Kalau misalkan dia returnnya true, berarti dia masuk ke sini. Dia bakal nampilkan notif atau keterangan kalau si bukunya itu kosong. Silakan tambah lagi buku yang baru. Terus bakal enter. Habis itu, bentar. Ini, oke. Habis itu dia bakal return, bakal kembali ke menu yang panggil menu ini.
Kemudian kalau misalkan si bukunya ada, itu nanti sistem bakal menampilkan semua buku. Dia bakal panggil metode tampil list buku. Kemudian bakal menyuruh si pengguna untuk memasukkan pilihannya. Mau memilih buku yang nomor berapa nih yang pengen dirubah. Di sini untuk instruksinya itu pilihan bukunya hanya dari indeks 1 sampai banyak bukunya. Misal banyaknya 1 berarti dia cuma 1 sampai 1. Kalau misalkan 5 berarti 1 sampai 5. Kalau misalkan 10 juga sama 1 sampai 10. Terus input, terus dia bakal cek apakah yang dipilihnya itu ada di antara 1 sampai banyak buku. Kalau misalkan banyak kali 5 berarti hanya boleh input dari 1 sampai 5. Kalau misalkan dia masukinnya 0, nggak bisa. Misalkan dia masukinnya 6, bisa. Apalagi 10 ya, nggak bisa. Jadi harus sama dengan yang ada di banyak bukunya berapa. Kemudian kita kurangi si buku yang dipilihnya. Kenapa dikurangi? Karena kita korelasinya dengan indexing di array ya. Itu udah pernah saya jelasin di video yang mana, udah sering sih saya jelasin. Silahkan dicari aja di ubuk-ubuk sendiri. Saya pernah ngejelasin tentang indexing di array. Kenapa kita pilihnya di min-min. Itu udah pernah saya jelasin. Terus udah gitu kita suruh si pengguna untuk memasukkan data yang baru. Oke, habis itu di list buku itu kita rubah data di buku yang dipilih tadi dengan udah dikurangi di min tadi dengan buku yang baru kita masukin tadi. Oke. Terus kalau udah berhasil ya udah tampilkan si pesan kalau si bukunya udah berhasil dirubah. Seperti itu. Oke, itu aja untuk videonya. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada yang masih bingung silahkan komentar di bawah. Kalau misalkan ada yang pengen dibuatkan video lain yang lebih menantang silahkan, tapi tetap masuk akal ya, jangan menantang tapi nggak masuk akal. Insya Allah akan saya buatkan kalau ada waktu. Oke, itu aja untuk videonya. See you in the next video.